Nama Francisco K2, kelas A2 keperawatan. NIM 22142010558. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi dasar keperawatan dengan dosen pengampu Yosua Angkaligis, SIKP, NS. Pengertian dan jenis komunikasi. Komunikasi merupakan proses kompleks yang melibatkan perilaku dan memungkinkan individu untuk berhubungan dengan orang lain dan dunia sekitarnya. Komunikasi terjadi pada 3 tingkatan, yaitu intrapersonal, interpersonal, dan publik. Komunikasi verbal. Jenis komunikasi yang paling lazim digunakan dalam pelayanan keperawatan di rumah sakit adalah pertukaran informasi secara verbal, terutama pembicaraan dengan tatap muka. Komunikasi verbal biasanya lebih akurat dan tepat waktu. Kata-kata adalah alat atau simbol yang dipakai untuk mengekspresikan ide atau perasaan, membangkitkan respon emosional atau mengalihkan objek observasi dan ingatan. Sering juga untuk menyampaikan arti yang tersembunyi dan menguji minat seseorang. Keuntungan komunikasi verbal dalam tatap muka itu memungkinkan individu untuk berespon secara langsung. Komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah pembinaan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Itu merupakan cara yang paling meyakinkan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Perawat perlu menyadari pesan verbal dan non-verbal yang disampaikan kepada klien, mulai dari saat pengkajian sampai evaluasi asuhan keperawatan. Karena isyarat non-verbal menambah arti terhadap pesan verbal, perawat harus mendeteksi suatu kondisi yang menentukan asuhan kebutuhan keperawatan. Komunikasi terapeutik sebagai tanggung jawab moral perawat. Perawat harus memiliki tanggung jawab moral yang tinggi yang didasari atas sikap peduli dan penuh kasih sayang, serta perasaan yang ingin membantu orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Menurut Adalatif, Bocelli, dan Amshani, bahwa sebagai seorang yang beragama, perawat tidak dapat bersikap tidak peduli terhadap orang lain. Ia adalah seorang pendosa yang mementingkan dirinya sendiri. Teknik komunikasi terapeutik. Tiap klien tidak sama, oleh karena itu diperlukan penerapan teknik berkomunikasi yang berbeda pula. Teknik komunikasi berikut yaitu: yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Perawat berusaha mendengarkan klien yang menyampaikan pesan verbal. Bahwa perawat menjadi perhatian terhadap kebutuhan dan masalah klien. Mendengarkan dengan penuh perhatian merupakan upaya untuk mengerti seluruh pesan verbal dan non-verbal dari pasien. Yang kedua, menunjukkan penerimaan. Perawat sebaiknya menghindarkan ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang menunjukkan tidak setuju, seperti mengerutkan kening atau menggelengkan kepala seakan tidak percaya. Yang ketiga, menanyakan pertanyaan yang berkaitan. Tujuan perawat bertanya adalah untuk mendapatkan informasi yang spesifik mengenai klien. Paling baik jika pertanyaan dikaitkan dengan topik yang dibicarakan, menggunakan kata-kata dalam konteks sosial budaya klien. Selama pengkajian, ajukan pertanyaan secara berurutan. Dan yang keempat, mengulang ucapan klien dengan menggunakan kata-kata sendiri. Dengan mengulang kembali ucapan klien, perawat memberikan umpan balik sehingga klien mengetahui bahwa pesannya dimengerti dan mengharapkan komunikasi itu berlanjut. Yang keempat, klarifikasi. Apabila terjadi kesalahpahaman, perawat perlu menghentikan pembicaraan untuk klarifikasi dengan menyamakan pertanyaan pengertian, karena informasi sangat penting dalam memberikan pelayanan keperawatan. Sebagai contoh, saya tidak yakin saya mengikuti apa yang Anda katakan. Apa yang Anda katakan tadi adalah. Dan yang kelima, memfokuskan. Metode ini dilakukan dengan tujuan membatasi bahan pembicaraan sehingga lebih spesifik dan dimengerti. Perawat tidak seharusnya memutus pembicaraan klien ketika menyampaikan masalah yang penting, kecuali jika pembicaraan berlanjut tanpa informasi yang baru. Sebagai contoh, hal ini nampaknya penting. Nanti kita bicarakan lebih dalam lagi. Ketujuh, menyampaikan hasil observasi. Perawat perlu memberikan umpan balik kepada klien dengan menanyakan hasil pengamatannya, sehingga dapat diketahui apakah pesan diterima dengan benar. Perawat menguraikan pesan yang ditimbulkan oleh syarat non-verbal. Klien menyampaikan hasil pengamatan perawat seiring membuat klien berkomunikasi lebih jelas tanpa bertambah fokuskan atau mengklarifikasi pesan. Sebagai contoh, Anda tampak cemas, apakah Anda merasa tidak tenang? Kedelapan, menawarkan informasi. Tambahan informasi ini memungkinkan penghayatan yang lebih baik lagi bagi klien terhadap keadaannya. Memberikan tambahan informasi merupakan pendidikan kesehatan bagi klien.
Selain ini akan menambah rasa percaya klien terhadap perawat. Apabila ada informasi yang ditutupi oleh dokter, perawat harus mengklarifikasi alasannya. Perawat tidak boleh memberikan nasihat kepada klien ketika tidak memberikan informasi, tapi memfasilitasi klien untuk membuat keputusan. Yang ke-9, dia memberikan kesempatan kepada perawat dan klien untuk mengorganisir pikirannya. Penggunaan metode dia memerlukan keterampilan dan ketepatan waktu. Jika tidak, maka akan menimbulkan perasaan tidak enak. Dia memungkinkan klien untuk berkomunikasi terhadap dirinya sendiri, mengorganisir pikirannya, dan memproses informasi. Dia berguna pada saat klien harus mengambil keputusan. Yang ke-10, meringkas. Meringkas adalah pengulangan ide utama yang telah dikomunikasikan secara singkat. Metode ini bermanfaat untuk membantu topik yang telah dibahas sebelum meneruskan pada pembicaraan berikutnya. Meringkas pembicaraan membantu perawat untuk mengulangi aspek penting dalam interaksinya, sehingga dapat melanjutkan pembicaraan dengan topik yang berkelanjutan. Contohnya, selama ini beberapa jam Anda dan setelah membicarakan bagaimana perkembangan kesehatan Anda. Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah suatu universitas yang terletak di Kota Manado yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan 6 fakultas dan 8 program studi, dan telah tersedia segala fasilitas yang siap menunjang proses pembelajaran mahasiswa. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado bersama untuk